Oke, ketemu lagi sama gua. Nama gua Dani Sulistiono. Dari Seribu Roti, lu bisa cari Seribu Roti di GoFood. Lu juga bisa cari Seribu Roti di Grab dengan nama yang lama, yaitu Dewi Kitchen. Kali ini gua akan bahas tentang reksadana. Jadi, gua udah sempat bahas macem-macem. Lu bisa lihat di video tentang asuransi. Kebetulan ada yang nanya tentang reksadana, gitu ya kan. Sebenarnya di asuransi gue udah jelasin. Pokoknya buat gue sesuatu yang kompleks dan nggak bisa dijelasin dengan secara sederhana, buat gue nggak make sense aja. Tapi gue udah jelasin juga bahwa kalau lu udah ngerti apa yang mau lo ambil, kan ada saham, ada currency gue kenapa nggak tertarik, lu bisa lihat kemarin di uh, laporan keuangannya Rosa ya biar gampang lah. Ini aja ada negara di belakangnya, artinya ini aja gue masih nggak tertarik, lu bisa kebayang kan? Karena sebenarnya kalau lu bener-bener teliti dan lu tonton video gue harusnya sih eh, lu udah bisa lihat gitu bahwa begitu tidak menariknya mata uang kecuali lu mau yang suka spekulasi. Nah, cuman kalau lu spekulasi sebanyak apa duit lu gitu itu sih lu mau ngelawan bandar-bandar atau perusahaan yang gede-gede kayak perusahaan asuransi gitu yang udah ngumpulin dananya gede dari masyarakat kan. Lu mau ngelawan gimana? Eh, Coba ya. Oh ini annual report, coba kita lihat di ininya. Gue gedein, kelihatan gak nih ya? Cari currency ya. Ini kalau lu perhatiin baik-baik ya lihat ya. Ya, dia sudah mematok nih currency sensitiveness, dampak dari 1% kenaikan exchange rate. Artinya lu bermain di angka yang sudah ditentukan perusahaan nggak jauh dari 1% setahun. Jadi menariknya ada di mana gitu kecuali lu memang hobi kayak gambling lah, main judi yang hari ini naik hari ini turun, tapi segede apa gitu karena di belakangnya setiap mata uang ada negara, ada bank sentralnya gitu. Dan kalau lu berharap kenaikannya luar biasa, lu cuma berharap terjadinya chaos. Nah, selama chaos nggak terjadi ya ini nih, lu bisa lihat nih kan, ini perusahaan besar ini, ya kan? Dampaknya cuma 1%. Oke, jadi stop kita bahas soal currency. Deposito kemarin udah jelas, lo bisa tonton di deposito dan investasi bodong. Uh, Rate-nya kalau bank gede kayak BCA cuma 2,5%, BCA dan Mandiri itu 1,9 dan 2,5%, yang setahun kurang lebih lo cuma dapat 20 juta atau 16 juta setahun. Nah, yang paling gede itu saham, gue udah jelasin. Jadi bolak-balik yang lo mau pegang tuh saham. Gue nggak ngomongin kripto ya, kripto buat gue sesuatu yang apa ya, currency aja yang di ada negara di belakangnya aja nggak menarik, apalagi kripto gitu yang nggak ada yang jamin. Lu naik turun siapa yang mau nanggung gitu kan? Makanya kemarin kasus sampai ada yang rugi miliaran gitu ya wajar.
Karena nggak ada yang bisa jamin, siapa yang mau nanggung. Kalau saham harganya anjlok pasti presiden direktur dipanggil, udah gua bolak-balik. Tinggal gimana caranya lu nentuin gitu. Nah, kalau lu masih mau main di investasi, di main investasi ya ada currency ada ini ya terserah. Cuman kalau lu sudah ngerti apa hubungannya satu dengan yang lain dan lu bisa udah ngerti mana yang lebih potensial, ya ngapain harus ke reksadana gitu. Nah, reksadana ya kan, lu bisa tulis nih ya, gue ulang nih ya, reksadana kan. Kan udah jelas nih, ini IDX ya yang keluar, kita klik. Nah, ini penjelasannya dari Bursa Efek. Jelas banget nih. Nih, reksadana adalah alternatif bagi pemodal kecil yang tidak punya waktu dan keahlian untuk menghitung resiko. Artinya, kalau lu beli reksadana, lu sama aja nyerahin duit ke gua, dan gue yang milih tuh. Duitnya mau gua taruh di mata uang kah, mau gua taruh di deposito kah, mau gua taruh di obligasi kah, mau gua beliin saham kah. Nah, kalau gua beli saham yang mana kah? Itu terserah gua. Lu bisa bayangin. Artinya lu menyerahkan uang lu kepada orang lain. Nah, lu bisa bayangin. Nah, kalau lu udah ngerti hitungannya, lu udah tahu apa bedanya, lu udah bisa milih saham mana yang bagus dan lu atau lu fanatik, oh gue pengennya misalnya eh, Tesla misalnya ya, atau di Indonesia gue nggak nyebut lah karena nanti kalau gue ngerekomendasiin juga kurang pas. Taruhlah saham Seribu Roti gitu ya, lu udah fanatik, lu gua mau naik mau turun ya sudah gitu, ngapain lu pakai pihak ketiga. Ini kan jelas nih, reksadana diartikan sebagai wadah tuh kan. Nah ini nih, gue ulang lagi nih. Nah, orang punya duit, nggak punya waktu, nggak punya keahlian menghitung. Nah, reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun. Ini nggak ada bedanya sama kayak asuransi kemarin. Cuma dia lewat instrumen atau produk asuransi yang kemarin ditanya namanya unit link. Asuransinya tetap berfungsi sebagai asuransi. Nah, unit link ini yang bermasalah. Bukan bermasalah ya, yang menurut gua nggak pas lah. Asuransi ya asuransi aja. Jangan jangan ada embel-embel investasi di situ. Nanti giliran kolaps karena bukan keahliannya repot. Nah, reksadana juga sama. Sarana menghimpun dana dari masyarakat yang punya modal, pengen investasi, tapi waktu dan pengetahuannya terbatas. Tuh, ya. Nah, di sini juga ditulis nih, reksadana diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Artinya ada orang lain yang ngelola duit lu gitu. Ya oke, dia punya sertifikasi dan apa susahnya sih zaman sekarang lu beli sendiri juga bisa, lu juga bisa ngitung sendiri, lu bisa perkirain sendiri. Kemarin di video-video yang selanjutnya juga, sebelumnya juga udah gua jelasin gimana cari yang paling aman. Ya buat apa harus lewat pihak ketiga gitu. Itu sih menurut gua. Ya, dia tadi akan kemana ya tadi? Milih sahamnya, apakah dilariin ke mata uang atau dilariin ke mana? Lu nggak tahu tuh duit tuh kemana. Ya mendingan lu beli sendiri. Itu sih menurut gue, dan cara milih saham kemarin gue udah jelasin, dan gimana caranya dapat untung dari saham kemarin gue juga udah jelasin. Ada tiga: capital gain, eh, pembagian laba atau bagi hasil, atau earning per share atau laba per lembar saham. Yang ketiga adalah gabungan antara keduanya. Jadi dia punya bagi hasil dan dia punya capital gain. Oke, sekian dari gua. Gua mau masak roti karena ini udah jam 4 sore. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau lu udah paham gimana cara pilih investasi yang lu mau, apakah itu deposito, obligasi, sun, SBI, apa namanya, saham, dan lu bisa beli langsung sendiri. Kenapa harus lewat orang lain? Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa makan roti, belinya di Seribu Roti. Lu bisa klik linknya di deskripsi, gue udah kasih linknya di situ. Lu bisa langsung klik dan lu langsung ketemu toko gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.